Halo sobat traders dan investor kripto, selamat bertemu lagi di channel Crypto Move. Di video kali ini, kita akan membahas tentang apakah art season akan segera terjadi memasuki kuartal ketiga dari tahun 2024 ini, dan apakah altcoin masih memiliki potensi mengalami kenaikan harga ketika memasuki kuartal ketiga tahun ini. Sebelum kita update tentang art season pada tahun ini potensinya bagaimana, kita akan melihat kondisi pasar kripto saat ini di mana market cap dari kripto saat ini berada di 2,25 triliun US dollar, menurun 4,11% dibanding dengan hari yang lalu. Volume perdagangan saat ini berada di 73,85 billion US dollar, mengalami pertumbuhan 139%. Dan dominasi Bitcoin saat ini berada di 53,81% dan level Fear and Greed Index saat ini berada dalam zona netral di level 49%. Bila teman-teman perhatikan, volume perdagangan 24 jam terakhir mengalami pertumbuhan yang signifikan 139% dan Fear and Greed Index saat ini 49%. Ada potensi bahwa retail dan investor serta para smart money sudah mulai masuk kembali ke dalam pasar kripto, terutama mereka mengakumulasi Bitcoin. Saat ini Bitcoin berada di harga 61.143, menurun 4,77% dalam 24 jam terakhirnya dan 6,71% dalam 7 hari terakhirnya. Karena Bitcoin yang mengalami penurunan, altcoin yang lainnya terutama Ethereum sudah menurun 5,36% dalam 24 jam terakhir dan 6,52% dalam 7 hari terakhir. Dan Solana dalam 7 harinya sudah menurun 11%. Jadi rata-rata altcoin mengalami penurunan yang cukup dalam, mengingat Bitcoin juga yang mengalami koreksi cukup dalam. Kita akan membahas potensi dari altcoin atau disebut dengan alt season pada tahun ini, apakah mungkin terjadi, mengingat pada tahun ini akan dilakukannya election di pemilihan presiden Amerika Serikat. Bila kita memperhatikan dari grafik saat harga Bitcoin saat ini, bahwa Bitcoin mencoba menuju zona supportnya di area 57.700 US dollar. Dan bila zona support itu tembus, maka potensi Bitcoin mengunjungi area 52.000 itu sangat besar. Tapi bila tertahan, maka Bitcoin akan mencoba rebound kembali setelah menyentuh area 57.000 ini nanti. Tetapi bila kita perhatikan dari indikator RSI-nya, saat ini sudah menunjukkan tanda oversold. Artinya, penurunan volume penjualan pada Bitcoin sudah mulai mereda. Jadi ada indikasi akan rebound pada harga Bitcoin. Sentimen apa yang akan membuat rebound pada harga Bitcoin? Terjadi narasi bahwa kedua dari calon presiden Amerika Serikat menerima donasi dalam bentuk Bitcoin sebagai dukungan terhadap kampanyenya. Bahwa tim sukses dari Donald Trump menerima sumbangan dalam bentuk kripto. Ini yang membuat sentimen positif pada pasar kripto bisa kembali terjadi setelah menyelesaikan koreksi dari Bitcoinnya. Ini akan membuat para antusias kripto, investor dan retail akan masuk kembali ke pasar kripto. Dan juga Joe Biden yang menjadi petahana dari Presiden Amerika Serikat mencoba peruntungannya dengan mempertimbangkan menerima donasi dalam bentuk Bitcoin dan kripto melalui Coinbase Commerce. Sebelumnya kita tahu teman-teman bahwa Joe Biden menjalankan program Chop Point 2.0 itu untuk menekan berkembangnya industri kripto terutama di wilayah Amerika Serikat. Dengan anggapan bahwa kripto itu dapat meningkatkan transaksi yang tidak terverifikasi, sehingga Joe Biden dengan jajaran pemerintahannya melakukan operasi Chop Point 2.0. Jadi dengan tindakan itu, kripto di bawah pemerintahan Biden lebih banyak tertekan dibandingkan berkembang. Tetapi mengingat Trump sudah melakukan terlebih dahulu dengan menerima donasi dalam bentuk Bitcoin dan kripto, Joe Biden juga sudah mulai kepikiran bahwa akan mempertimbangkan terima donasi dalam bentuk Bitcoin juga. Jadi ini mendukung katalis positif untuk Bitcoin bergerak naik. Lalu hal apa yang saat ini terjadi pada harga Bitcoin yang mengalami penurunan korektif?
bahwa Mt. Gox diberitakan per hari ini akan mulai melakukan pembayaran Bitcoin-nya kepada para nasabahnya. Dan pembayaran tersebut dilakukan sejak awal Juli 2024 nanti. Jadi ini menyebabkan kepanikan pada pasar kripto, di mana investor dan retail membuang Bitcoin mereka ke pasar untuk mengambil posisi aman, sehingga harga Bitcoin mengalami penurunan yang cukup signifikan per hari ini. Tetapi apakah itu yang menjadi kekhawatiran kita bahwa alt season tidak akan terjadi karena Bitcoin yang mengalami penurunan? Bahwa sesungguhnya teman-teman, saat ini berita yang paling bagus muncul adalah Ethereum. Ethereum dikabarkan akan segera disetujui perdagangan ETF spotnya oleh SEC. Dan pada bulan Juli juga, spot ETF dari Ethereum akan sudah diperdagangkan oleh bursa-bursa exchange. Jadi ini narasi positif yang akan membuat pasar kripto berbalik arah menuju kenaikannya. Ethereum merupakan induk dari altcoin. Bila teman-teman perhatikan, bila Ethereum dan dominasinya meningkat, maka altcoin akan mengalami kenaikan harga juga. Terlebih koin-koin yang berada di dalam jaringan Ethereum. Dan di sini diberitakan bahwa saldo di dalam bursa exchange terhadap Ethereum menurun. Artinya apa teman-teman? Bahwa investor dan retail sudah kembali mengakumulasi Ethereum untuk persiapan menuju mulai ditradingkannya spot ETF dari Ethereum. Bila terus akumulasi terhadap Ethereum meningkat seiring dengan penurunan harga Ethereum karena Bitcoin saat ini, maka saldo di dalam bursa exchange akan semakin turun, sehingga menyebabkan permintaan yang tinggi yang mendorong harga Ethereum akan bullish. Dan ini yang menjadi narasi utama pergerakan pasar kripto ke depannya. Ditambah dengan yang tadi, Bitcoin akan digunakan sebagai donasi terhadap dukungan bagi Trump dan Biden dalam kampanyenya. Mungkin bagi teman-teman bertanya-tanya apakah alt season akan terjadi? Di sini teman-teman hanya menjadi reminder bahwa alt season itu terjadi bila sudah altcoin rata-ratanya performance melebihi dari Bitcoin. Itu dikatakan alt season. Lalu, kapankah untuk waktu yang tepat menyerok koin-koin yang sudah teman-teman pilih? Di sini dari indikator ini menunjukkan bahwa masih menjadi Bitcoin season. Dan disinilah sebenarnya waktu yang tepat untuk terus menyicil koin-koin teman-teman. Karena ketika Bitcoin season ini sudah lewat, bergerak menuju nilai 40 dan bahkan hingga ke 80, maka disitulah saatnya teman-teman menjual koin-koin teman-teman, bukan malah membelinya. Jika teman-teman melakukan pembelian pada altcoin season dan terlebih di puncaknya di nilai indikator 80, maka teman-teman kemungkinan besar akan menjadi exit liquidity dari para whales. Sebelum itu terjadi, teman-teman lakukan cicil beli pada saat ini, dan terutama pergerakan Bitcoin yang masih korektif memberikan kesempatan lebih untuk kita dapat menyicil koin-koin pilihan kita dengan harga yang sangat-sangat murah. Bila kita mengacu kepada pergerakan grafik dari Total Tree Market Cap, di mana altcoin tidak termasuk Bitcoin dan Ethereum, di sini menunjukkan pergerakan dalam time frame weekly-nya membentuk channel, di mana ada indikasi market cap dari altcoin menyentuh 535,7 billion US dollar. Dan bila pada area tersebut tercapai, ada potensi rebound dalam market cap dari altcoin. Ditambah dengan RSI indikator menunjukkan dalam zona netralnya. Jadi, ada potensi RSI akan mengunjungi area oversold-nya, dan juga ada potensi RSI akan rebound menuju overbought-nya. Dan bila RSI bergerak menuju overbought, maka rata-rata altcoin akan mengalami pergerakan yang positif dan mengalami kenaikan harga. Juga didukung dengan Bitcoin dominance, saat ini menunjukkan dominasi Bitcoin dengan pergerakan yang sudah terbatas. Dari gambar grafik ini terlihat Bitcoin dominance membentuk grafik rising wedge. Artinya bahwa grafik keluar dari zona rising wedge ini, maka saat itulah altcoin akan mengalami pergerakan harga yang positif. Tapi ada posibilitas bahwa Bitcoin dominance akan mengejar ke area 57 hingga 62%, di mana area tersebut adalah
area order blocknya, dan bila area tersebut tercapai, kemungkinan ada rejection terhadap Bitcoin dominance yang menyebabkan altcoin juga akan positif pergerakannya. Jadi kembali lagi teman-teman, apakah alt season akan terjadi pada tahun ini? Menurut CryptoMove di sini bahwa alt season tetap akan terjadi. Ada banyak alasan yang membuat alt season terjadi. Narasi bahwa kandidat calon presiden dari Amerika Serikat dari kedua presiden menerima donasi dalam bentuk kripto, ditambah dengan akan mulai ditradingkannya spot ETF bagi Ethereum, dan juga Bitcoin halving yang sudah memberikan dampak bagi pasar di mana retail dan investor mulai melihat tanda-tanda perbaikan arah pergerakan harga. Jadi, narasi-narasi yang positif lebih banyak dibanding dengan negatif. Bila teman-teman perhatikan, berita-berita yang terkait dengan Mt. Gox itu akan selalu muncul ketika Bitcoin mengalami pergerakan harga yang korektif. Dan pada satu masa korektif selesai, akan terjadi langsung pembalikan arah yang signifikan. Jadi, di sini Mt. Gox dengan berita-beritanya tidak akan membuat kepanikan yang berlebihan lagi terhadap pasar kripto, karena rekam jejak dari berita Mt. Gox terus muncul hingga saat ini. Apalagi sudah semakin jelasnya kasus daripada Mt. Gox dengan pertanggungjawaban mereka membayar kepada kreditornya. Semoga dengan informasi ini teman-teman mendapatkan satu hal yang positif dan menambah keyakinan teman-teman untuk menahan koin-koin teman-teman hingga pergerakan menunjukkan hasil yang positif. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon bantu like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah update info dari CryptoMove, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!